Hai sahabat sehat, kembali lagi bersama saya, Vincentia Peniwarat, pendamping PKH Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini, saya akan menampilkan cara pencegahan dan penanganan stunting pada modul 3, sesi 4, langkah 2. Mari kita simak video singkat berikut ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nanti saya akan membagikan kita ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok Mama Regi dan ini Kakak Ica. Nama kelompoknya adalah sehat. Yang berikut Mama Lia dan Mama Sherly kelompoknya cerdas, dan Kakak Bunga kelompoknya nama kelompok tinggi. Kemudian kita akan menjawab sesuai tabel. Kira-kira peralatan di rumah atau apa saja yang ada di rumah yang bisa dimanfaatkan untuk proses stimulasi pada janin. Kemudian cara menggunakan peralatan untuk stimulasi pada janin itu seperti apa? Tentunya mama-mama, kakak-kakak sudah pernah mengalami hal serupa. Jadi ini mungkin tidak sulit bagi mama-mama dan kakak-kakak sekalian. Karena itu saya beri waktu menjawab pertanyaan, berdiskusi dengan teman di dalam kelompok, kemudian kita mempresentasikan bersama. Saya berikan kesempatan. Sudah menjawab semua ini pertanyaan tabel yang ada di kertas. Kelompok 1, kesempatan sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada kelompok 1, kelompok sehat. Kira-kira apa saja peralatan atau apa saja yang bisa dilakukan di rumah untuk memberikan stimulasi pada janin usia 3 bulan pertama. Jadi yang pertama tuh dilakukan dengan cara sentuhan. Dilakukan oleh ibu hamil itu sendiri, kakak, adik dan keluarga lainnya yang ada di rumah itu. Oke, kita berikan apresiasi tepuk tangan kepada kelompok 1. Sekarang kelompok 2, kelompok cerdas. Kepada ibu yang mewakili saya berikan kesempatan. Cara menggunakan peralatan untuk stimulasi pada janin yaitu dengan berupa suara atau cahaya. Cara penggunanya seperti apa Ibu di kelompok 2? Seperti senter. Kemudian apa cahaya lagi? Cahaya matahari. Kemudian dan musik. Iya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 3 ingin bertanya. Iya, bagaimana? Silakan. Kalau misalnya di rumah kita tidak punya senter, apakah kita bisa menggunakan HP, cahaya dari HP? Ya, terima kasih. Kira-kira dari kelompok 2 bisa menjawab? Baik. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3 terkait dengan cahaya. Cahaya itu bisa bermacam-macam ya. Selain pakai apa juga dari matahari juga, senter juga. Kalau memang senter tidak ada, pakai matahari, dan lain sebagainya juga bisa. HP itu bisa ada atas situ, bisa pakai itu. Intinya sembarang. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini apa ya? Kita tepuk tangan untuk tanggapan dari kelompok 2 untuk stimulasi pada janin usia 3 bulan kedua ya, 3 bulan kedua. Kemudian untuk kelompok 3. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 3, peralatan yang digunakan jika kita di rumah untuk janin usia 3 bulan trimester yang ketiga, yang pertama adalah sentuhan, yang kedua bisa berupa suara dan cahaya. Cara menggunakannya, bagaimana cara memberikan stimulasi dengan suara dan cahaya. Saya berikan kesempatan. Cara stimulasi pada janin usia 3 bulan kedua dengan suara itu bisa mendengarkan musik. Musik seperti apa kira-kira? Contohnya seperti begini. seperti begini nih kayak itu. Gimana? Dari kayak ditaruh begitu ya? Oke, terus kemudian kalau cahaya? Kalau cahaya seperti apa? Cahaya itu seperti Pakai senter ibu. Kira-kira anggap saja sekarang ini pagi ya. Kira-kira pagi itu apa? Memanfaatkan sinar matahari. Berarti kita menghadap ke cahaya sinar matahari. Ya, kita sambil mengelus, arahkan perut ke matahari ya. Oke. Dan kalau kelompok 3 berarti? Kalau kelompok 3 berarti gabungan dari kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu sentuhan, suara dan cahaya bisa dilakukan secara bergantian. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita apresiasi dengan tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat.
Hebat, hebat. Hebat. Ya, oke, 1, 2, 3. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, terima kasih. Kalau ketika kita memberikan stimulasi ini kepada janin tadi dari stimulasi triwulan 1, 2, 3 itu kira-kira perasaan kita bagaimana? Baik. Baik, dari kami terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari kami, menurut kami pada saat kami mendengarkan itu atau stimulasi itu kami merasa senang, bahagia, Senang, bahagia. Ya. Untuk kelompok mau tambahkan untuk kelompok 1 dan 3? Sama ya kira-kira ya, bahagia, senang, rasa nyaman ya. Terima kasih. Jadi dapat saya simpulkan bahwa untuk triwulan pertama, pada masa kehamilan triwulan pertama, sering-sering ketika kita hamil sering-sering memberikan sentuhan ya. Jadi jangan karena sentuhan itu bukan saja diberikan oleh suami dan ibu, tetapi juga misalkan mertua, mama ataupun anak yang pertama, anak kedua, siapin kita juga harus menjaga kebersihannya. Jangan sampai orang yang ini pegang memberikan sentuhan itu tidak bersih. Kemudian trimester kedua memberi cahaya dan suara ya. Sering-sering dengar musik, terutama musik-musik klasik, musik-musik rohani, dan juga berupa kata-kata motivasi ya, kata-kata motivasi yang positif. Kemudian cahaya kita usahakan kita bangun pagi supaya bisa memanfaatkan sinar matahari pagi hari ya. Kalau misalkan malam bisa menggunakan senter, tapi jangan terlalu ya, diusahakan sekitar 2 sampai 3 atau 4 menit ya. Kemudian untuk semester ketiga itu adalah masa-masa yang sudah hamil tua, itu diharapkan untuk sering-sering mengulang. Jadi bukan berarti sudah semakin tua kehamilan bukan berarti kita tidak beri sentuhan, tapi sering-sering berikan sentuhan, sering-sering mendengarkan musik, tetapi juga diharapkan untuk jangan terlalu keras karena itu akan membantu perkembangan jaringan otak dan melakukan ini bisa kegunaannya untuk pertumbuhan otak, pendengaran, penglihatan, juga perasaan berjalan menuju sempurna. Bisa ya? Bisa. Iya, ingatkan kembali bahwa janin dalam kandungan itu juga perlu mendapatkan asupan gizi ya, asupan gizi yang baik, 4 sehat 5 sempurna. Jadi harus makan ikan, makan sayur, juga protein, buah-buahan supaya membantu menunjang sehingga ketika melahirkan kita dapat memastikan bahwa anak kita sehat, cerdas dan tidak stunting. Di pertemuan akhir untuk sesi 4 ini Bapak Mama mereka kan sudah pegang ya tabel janji diri. Kita bisa lihat tabel janji diri. Tabel janji diri. Kita melihat sesi 1, sesi 2 dan sesi 3 kita sudah isi. Sekarang kita melihat sesi 4. Saya dukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Jadi kira-kira harapan atau kita bisa berjanji dalam diri kita apa yang bisa kita lakukan ketika kita pulang dan mendapatkan materi hari ini. Kira-kira ketika kita kalau seandainya di kelompok ini ada yang hamil, berarti apa yang harus dia lakukan? Harus memberikan stimulasi. Ya, oke. Berarti Bang Mama nanti mereka tulis ya. Berarti tulis di tabel. Ya, tulis di tabel ya. Tulis di tabel. Ya, janji diri pencegahan dan penanganan stunting. Kita lihat sesi 4 berarti harus jadi ya, oke sudah ya. Memberikan stimulasi. Yang kedua, karena di dalam kita ini ada yang tidak hamil, berarti yang harus kita lakukan apa? Memberikan informasi kepada sesama kita, tetangga, keluarga ataupun dalam rumah yang sedang hamil, bagaimana cara memberikan stimulasi yang baik. Untuk mengakhiri sesi kita pada hari ini, sesi 4 kita akhiri dengan saya punya satu tepukan namanya tepuk anak tidak stunting. Jadi saya berikan contoh, mama mereka menyimak, nanti kita praktekkan bersama. Jadi begini, tepuk anak tidak stunting. Anak sehat, anak cerdas, anak tinggi. Yes. Bisa ya? Bisa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk anak tidak stunting. Anak sehat, anak cerdas, anak tinggi. Yes. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan sesi 5. Saya harap kiranya sesi hari ini kita bisa terapkan di rumah masing-masing. Terima kasih untuk kehadiran kita. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Oke, selamat siang.